Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Teladan dalam kesucian. Kesucian menjadi sebuah syarat yang sangat penting dalam ini, pemulihan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Batu uji dari kesetiaan itu adalah kesucian. Karena Tuhan yang sembah itu kudus, kita mesti datang kepadanya dalam kekudusan. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Karena itu, saudara dengarin, 31 Desember, kalau kita pergi ke gereja, biasa gereja 31 Desember itu kan sore malam begitu toh. Waktu kita sampai di gereja tuh, lampu agak sedikit redup dan ada musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, itu tidak rasa. Ini 365 hari. Rasa atau tidak? Karena kenapa bilang tidak rasa? Terus ya bla 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 bla, terus dia begini. Sedikit lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan perginya tahun lama. Tahun baru. Hari baru, semangat baru, hidup baru di dalam Tuhan. Oh, itu mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10. Saya baru pakai menangis waktu tulis. Dia sedih sekali waktu dia menulis. Setelah tulis habis, lipat baik-baik, keluar itu tidak langsung buang. Pakai prosesi nyanyian. Maafkanlah dengar doa. Terus dia dibakar ini catatan dosa. Ini 31 Desember. Minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Ini soal apa saudara? Kekudusan. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Kalau kita di terang sini bisa lihat orang di gelap sana. Orang yang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita di terang kembali di gelap? Karena saya tidak tahu dia pun bahasa Indonesia, tapi orang terang kembali ke gelap itu kan dia seringkali bikin begini. Apa itu ya? Di sini ada biasa meloy. Orang kalau sumeloi begini tidak lama dia bilang, wih, itu yang kita diterang. Anak muda, mau terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Betul-betul yakin? Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Saudara, dengar, ada satu waktu ketika Paulus nasihat jemaat di Efesus, dia kasih tahu, berdoalah dalam roh. Penekanan lebih besar itu adalah berdoa dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, kita akan datang kepadanya yang kudus itu, tapi harus dengan jaga kekudusan. Kalau banyak orang suka kutip Roma pasal 8 ayat 8, Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Sebelum ayat 28 ada ayat 26-27 yang kira-kira dia menyampaikan bilang begini, Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Kenapa?
Karena 5 menit ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan kita alami. 5 menit ke depan. Dan ketika kita ada dalam masalah, kita tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa kita lalui. Itu Roh yang tahu. Orang-orang yang menjaga kekudusannya dalam kesatuan dengan Roh Kudus, terus dia tahu 5 menit ke depan itu Roh Kudus yang tahu, dan dia tahu jalan keluar terbaik dalam hidupnya seperti apa. Kalau dia memahami itu dan meyakini itu, dia boleh katakan Allah turut bekerja. Kenapa? Kita selalu ditempatkan pada 3 kondisi. 1, ada kesempatan kondisi di mana kita mau dan Tuhan mau. Waktu kita mau dan Tuhan mau, itu kita kepingin keseksian di mana-mana. Tapi kondisi kedua adalah ketika kita mau tapi Tuhan tidak mau. Ada kondisi yang ketiga adalah waktu di mana Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Ada banyak hal Tuhan mau kita lakukan sekarang, tapi kita yang bilang tunggu. Tadi Jaden bilang, kadang-kadang kita pun jawaban doa paling terakhir adalah Tuhan bilang tunggu. Tapi di bagian ini saya mau sampaikan bahwa kadang-kadang manusia yang bilang Tuhan bilang tunggu. Kita yang suruh Tuhan tunggu kembali, padahal Tuhan mau kita begitu. 3 kondisi ini membuat kita rumit, saudara, kalau kita tidak punya kesatuan dengan itu. Lalu bagaimana sekarang Roh Kudus itu memulihkan kita? Sekarang saya mau bilang kepada saudara bahwa supaya memastikan Roh Kudus ada di dalam kita dan memulihkan perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita, harus begini. Saya pakai contoh apa saja supaya lebih gampang. Yang pengampunan saja, pengampun. Saudara pernah terluka karena seseorang, pernah marah kan saudara? Saudara ingin dia mengalami sesuatu kan? Pengampunan itu ketika kita jujur bahwa kita tersakiti dan terluka oleh seseorang dan kita ingin mengampuni, kita jujur bahwa Tuhan, saya sakit hati karena dia, dan kita berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika kita dimampukan untuk mengampuni, pengampunan itu mendorong keluar energi negatif yang ada dalam hidup kita. Energi negatif. Pengampunan itu mendorong keluar kepahitan yang karena kita terluka tadi. Pengampunan itu mendorong keluar semangat untuk kita membalas dendam terhadap seseorang. Energi negatif, kepahitan dan merasa membalas dendam itu ketika keluar, kita menjadi bersih dan Roh Kudus itu masuk di dalam. Waktu Roh Kudus masuk itulah kita menjadi berbuah. Kalimat lain saya ingin katakan pada saudara, Roh Kudus tidak bisa tinggal dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak bisa ada dengan orang yang energi negatif terlalu menguasai hidupnya. Roh Kudus tidak bisa tinggal dengan orang-orang yang ingin melihat kesusahan orang lain sebagai bagian dari balas dendamnya. Itu tidak ada cara lain selain sekarang kita buka hati kita, berteluh, dan kita bilang, Tuhan Engkau yang tolong saya. Saudara lihat sekarang, perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan itu urusan dengan orang lain. Di tingkat paling tinggi waktu kita bicara tentang kesucian, itu urusan kita dengan Tuhan. Tidak kelihatan, tapi Tuhan menyelidiki sesuatu yang ada di. Karena itu kesucian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kalau tidak, kita hanya sekedar bukan saja pencitraan, tapi beraktivitas secara rohani. Saudara harus merindukan Roh Kudus memulihkan saudara. Karena itu hati harus dibersihkan. Roh Kudus tidak tinggal dengan hati yang tepat, yang penuh amarah Roh Kudus. Bagaimana caranya Pak Pendeta? 1, mari kita jujur bahwa kita terluka karena sesuatu. Jujur dulu. Banyak kali kita ketika ada masalah, kita cenderung proteksi diri dan tidak mau jujur bahwa kita sakit. Jujur dulu. Dalam kejujuran itu baru kita bilang, Tuhan,
Saya rindu supaya Roh Kudus memulihkan. Mari kita tunduk kepala saudara di hadapan.